Halo teman-teman, kemarin kita sudah belajar apa itu array dan sekarang kita akan belajar apa itu objek. Objek menyimpan data sebagai pasangan key sama dengan value, kunci sama dengan nilai, cocok untuk merepresentasikan sesuatu yang punya banyak properti, misalnya data siswa, produk, atau pengguna, atau juga seperti player game. Oke, di sini kita analogikan contoh objek adalah objek player dalam sebuah game, dan dimisalkan dalam sebuah game itu ada 20 player. Nah, kita tidak mungkin membuat objek satu persatu. Nah, kita buat objek bernama player. Nah, kemudian kita panggil ke player satu itu objek player, teman-teman. Nah, daripada bingung, kita langsung analogikan atau kita langsung presentasikan ya, teman-teman. Tapi di sini kita akan membuat objek yang berbeda. Di sini saya membuat objek siswa ya, teman-teman. Nah, di sini saya membuat objek siswa. Nah, caranya itu sama seperti membuat variabel, dimulai dengan kata let, kemudian namanya. Kemudian di sini kita pakai tanda kurung kurawal ya, teman-teman. Nah, kemudian di dalam kurung kurawal ini kita langsung isikan value-nya atau nilainya. Dan dimisalkan dalam objek siswa di situ ada nilai berupa nama. Dan dimisalkan di sini kita kasih nama Andi Pratama. Dan kemudian ada juga nilai umur. Kita kasih 20. Dan setiap nilai itu dipisahkan dengan koma ya, teman-teman. Dan dimisalkan kelasnya kelas XI MIPA 5. Kemudian di sini status aktif atau tidaknya ya, teman-teman. Kita status aktifnya sama dengan true atau aktif ya. Dan bagaimana cara mengeluarkan nilai dalam sebuah objek? Nah, kita langsung tuliskan console.log, kemudian kita panggil nama objeknya. Kemudian kita langsung panggil nama nilainya ya, teman-teman, pakai dot. Nah, di sini langsung muncul ada properti aktif, kelas, nama, dan umur. Nah, dimisalkan kita akan memunculkan properti nama, dan kita langsung tutup dan kita coba cek outputnya seperti apa ya, teman-teman. Not index.js. Dan di sini outputnya adalah nama, yaitu Andi Pratama ya, teman-teman, karena di sini saya memanggil properti dari objek siswa itu yaitu nama. Dan di sini langsung tertulis keterangannya ya, teman-teman. Ini properti, sedangkan ini adalah objek siswa. Nah, seperti itu. Dan cara inisialisasi properti itu ada dua ya, teman-teman. Pertama itu seperti ini, kemudian yang kedua itu seperti ini. Kita pakai kurung siku ya, teman-teman. Kita tulis objeknya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan di sini kurung siku, kemudian string, kemudian nama propertinya. Misalkan di sini saya memasukkan umur ya, teman-teman, dan otomatis si umur akan tampil juga. Nah, kita coba cek. Nah, di sini sudah tampil ya, teman-teman. Jadi untuk menampilkan value atau nilai dari sebuah objek itu ada dua macam ya, teman-teman. Ada pakai dot, kemudian langsung nama properti, kemudian ada juga yang pakai kurung siku, kemudian nama propertinya ya, teman-teman. Dan di sini kita juga bisa menambahkan properti baru ke dalam objek siswa, teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita sama seperti menambahkan atau mengubah pada variabel ya, teman-teman. Kita langsung saja di sini, misalkan saya akan menambahkan hobi. Kita panggil objeknya, kemudian dot, dan kita akan menambahkan properti apa, misalkan hobi di sini ya, teman-teman. Dan langsung kita isi value-nya di sini, bermain sepak bola. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba panggil objek siswa, teman-teman. Nah, apakah si hobi ini masuk ke dalam objek siswa atau tidak? Nah, di sini saya clear terlebih dahulu, dan sudah masuk di sini ya, teman-teman. Sudah ada properti yang bernama hobi dengan nilai bermain sepak bola. Dan kita juga bisa mengubah
nilai dalam suatu objek ini ya teman-teman. Misalkan di sini saya akan merubah umurnya. Nah, cara merubahnya itu bagaimana? Sama seperti menambahkan, kita tinggal inisialisasi objeknya, kemudian dot, kemudian kita panggil value yang ingin dirubah. Misalkan di sini saya ingin merubah umur, dan misalkan umurnya 17 ya teman-teman. Dan kita lihat apakah di sini outputnya itu umurnya 17 atau 20. Dan di sini otomatis sudah terubah ya teman-teman. Dan kita juga bisa mendelete atau menghapus properti di dalamnya. Dan di sini saya akan coba menghapus aktif ini ya teman-teman. Kita kalau menghapus beda dari untuk menambahkan dan juga mengubah. Kita pakai delete ya teman-teman. Delete, kemudian siswa, nama objeknya, kemudian propertinya. Misalkan saya akan menghapus aktif di sini ya teman-teman. Dan kita langsung tutup pakai titik koma, dan kita coba cek outputnya. Dan benar saja di sini sudah tidak ada properti hapus ya teman-teman. Dan selain itu ada juga contoh objek di dalam array. Itu kombinasi paling sering digunakan dalam pemrograman nyata. Contohnya itu untuk menyimpan banyak data dengan struktur yang sama. Dan di sini saya coba hapus dan saya contohkan seperti apa. Dan tadi saya mencoba membuat objek siswa. Di sini saya mencoba membuat objek berupa data siswa ya teman-teman, jadi lebih banyak value. Dan di sini kita pakai list ya teman-teman, pakai kurung siku untuk membuat objek dalam array. Karena array itu diinisialisasikan pakai kurung siku ya teman-teman, sedangkan kalau objek itu pakai kurung kurawal. Nah, kita membuat objek pertama ya teman-teman. Di sini saya coba masukkan nama. Kemudian di sini Andi, kemudian di sini nilainya berapa ya teman-teman, 85. Kemudian keterangannya itu lulus atau tidak. Dan di sini saya coba lulus. Dan untuk memisahkan objek 1 dengan objek 2 itu kita pakai koma teman-teman. Nah, kita coba membuat objek baru. Di sini misalkan Budi, nilainya 60 ya teman-teman. Apakah lulus? False. Nah, dia agak lulus. Cici, kita kasih nilainya 98. Nah, dia itu lulus ya teman-teman. Dan kemudian kita masukkan lagi Dedi, nilainya 40, tidak lulus ya teman-teman. Dan kita jangan lupa titik koma. Dan kita di sini coba mengakses elemen array pada properti objek ya teman-teman. Dan kita coba langsung saja console log, kemudian daftar siswa, kemudian kita akses elemen pada array. Di sini saya coba akses elemen indeks ke 0, kemudian yang diakses adalah nama ya teman-teman. Maka outputnya adalah si Andi. Nah, kita coba. Nah, benar di sini outputnya Andi karena indeks ke 0 1 0 1 2 3 dan ke 0 untuk nama itu adalah Andi. Dan misalkan kita coba ganti nilai ya teman-teman. Apakah 85? Yap, benar karena di sini indeks ke 0. Nah, 0 1 2 3 ya teman-teman. Dan kita coba looping untuk semua siswanya ya teman-teman. Nah, kita pakai looping yaitu for. Kemudian kita inisialisasikan nilainya. Type I sama dengan 0, dimulai dari indeks ke 0, kemudian I kurang dari daftar siswa, panjang daftar siswa, kemudian I plus plus. Nah, kemudian di sini kita keluarkan outputnya ya teman-teman. Let S sama dengan
daftar siswa, dan di sini kita panggil i titik koma. Jangan lupa console.log. Nah, kita pakai backtick di sini teman-teman. Kita pakai backtick, kemudian dollar, kemudian kurung kurawal, kemudian kita panggil s ini variabel s, kemudian kita panggil nama propertinya nama, kemudian minus kita pakai salah teman-teman, jadi harus di dalam backtick agar memunculkan value nya ya teman-teman. Dan kita jangan lupa dollar lagi, kemudian ini kurung kurawal s si ini ya teman-teman. Jika ini teman-teman ganti a, maka di sini harus a juga ya teman-teman. Lulus, dan kita akan memunculkan dua value, lulus atau tidak lulus ya teman-teman. Di sini lulus, kemudian ini tidak lulus ya teman-teman. Dan ini maksudnya ini apa? Untuk nilai lulus itu lulus ini true atau false. Nah, kalau true itu harus di depan ya teman-teman. Kita coba outputnya seperti apa. Nah, Andi lulus true. Kemudian si Budi tidak lulus. Seperti itu ya teman-teman. Kapan pakai array dan kapan pakai objek ya teman-teman. Gunakan array ketika data berurutan dan sejenis, misalkan itu daftar nilai, daftar nama, atau juga yang lainnya yang berurutan ya teman-teman. Kemudian kapan kita menggunakan objek? Nah, kita gunakan objek ketika data punya banyak atribut berbeda, misalkan seperti data siswa, data produk. Nah, tadi kan siswa itu banyak propertinya ya teman-teman, dan ini adalah data berurutan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kita bisa menggunakan keduanya ya teman-teman. Dan untuk next content kita coba membuat manipulasi array ya teman-teman. Dan untuk konten hari ini kita cukup sudahi sampai di sini. Jika teman-teman masih bingung, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.